Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Natasha Angun Kinanti Huta Barat dengan NIM 2021021022 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Minat Beli Pelanggan di MCC Rampawangi, Bekasi. Latar belakang. UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas saat krisis seperti pada tahun 1997 sampai 1998. Sektor kuliner menjadi yang terbesar mencakup 70% dari 56 juta UMKM di Indonesia. Dengan daya tahan yang tinggi dan permintaan konsumen yang terus meningkat, UMKM kuliner berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Salah satu contoh UMKM kuliner adalah Emma Cucu Rampawangi Bekasi yang awalnya berdiri di Bali sebelum akhirnya pindah ke Mega Bekasi Hypermall. Usaha ini menawarkan menu khas Manado serta variasi lainnya seperti roti bakar dan mie Bangladesh. Namun, dalam persaingan ketat industri kuliner, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga kualitas produk, menetapkan harga yang kompetitif, dan meningkatkan strategi promosi. Oleh karena itu, optimalisasi dari ketiga aspek ini menjadi kunci keberhasilan UMKM kuliner dalam berkembang dan bertahan di pasar serta menarik minat beli pelanggan. Tabel di atas menunjukkan fluktuasi penjualan dari Januari hingga November dengan tren positif hingga September sebelum menurun pada 2 bulan terakhir. Setelah kenaikan di bulan Februari, penjualan sempat turun di Maret, lalu meningkat kembali signifikan sejak April. Puncak penjualan terjadi di September, namun menurun pada Oktober dan November. Kemungkinan akibat perubahan permintaan atau faktor eksternal. Emma Cucu Rampawangi Bekasi menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas produk. Beberapa konsumen menganggap rasa dan penyajian tidak selalu sesuai harapan. Variasi dalam bahan baku atau proses pengolahan bisa menyebabkan perbedaan cita rasa antar pesanan. Jika tidak segera ditingkatkan, hal ini berpotensi mengurangi daya saing usaha di tengah ketatnya industri kuliner. Harga yang kurang kompetitif dan minimnya transparansi dalam informasi harga dapat melemahkan minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi. Tanpa strategi penetapan harga yang sesuai dengan ekspektasi pasar, pelanggan cenderung ragu dalam melakukan pembelian, yang berdampak pada menurunnya daya tarik produk dan potensi penjualan. Kurangnya strategi promosi yang efektif di Emma Cucu Rampawangi Bekasi melemahkan minat beli pelanggan. Minimnya informasi tentang penawaran khusus dan keterbatasan publikasi di media sosial membuat produk kurang menarik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, apakah peran kualitas produk terhadap minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi? Apakah peran harga terhadap minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi? Apakah peran promosi terhadap minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi? Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kualitas produk dalam meningkatkan minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi, untuk mengetahui peran harga dalam meningkatkan minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi, dan untuk mengetahui peran promosi dalam meningkatkan minat beli pelanggan di Emma Cucu Rampawangi Bekasi. Manfaat penelitian, manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli pelanggan. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dalam konteks UMKM kuliner dan strategi pemasaran. Manfaat praktis bagi perusahaan, temuan penelitian ini dapat membantu Emma Cucu Rampawangi Bekasi dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, khususnya dalam memanfaatkan faktor kualitas produk, harga, dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Emma Cucu Rampawangi Bekasi dalam memilih strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan target pasarnya, serta mengukur dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang digunakan. Bagi penulis, melalui penelitian ini, penelitian dapat mengembangkan keterampilan penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan penelitian. Hasil penelitian ini juga dapat mendukung penulis dalam publikasi ilmiah dan pengembangan karir di bidang akademik. Bagi pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam membeli produk kuliner, khususnya terkait pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli pelanggan pada produk di Emma Cucu Rampawangi Bekasi.
Selain itu, pembaca juga dapat memahami bagaimana ketiga faktor tersebut bekerja dalam mempengaruhi minat beli pelanggan pada produk makanan dan minuman. Kerangka pemikiran. Dari gambar kerangka pemikiran ini dapat disimpulkan H1, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan McC Curam Pamangi Bekasi. H2, harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan McC Curam Pamangi Bekasi. Ketiga, promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan McC Curam Pamangi Bekasi. Landasan teori perilaku konsumen. Memahami perilaku pelanggan sangat penting bagi upaya pemasaran McC Curam Pamangi Bekasi. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang, kelompok, atau organisasi memilih untuk memperoleh, menggunakan, dan membuang produk, layanan, konsep, atau pengalaman untuk memenuhi keinginan dan persyaratan mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Kotler dan Keller dalam Syafrianita et al. 2022. Minat beli atau Y, menurut Sifman dan Kanuk dalam Basri dan Kusnadi 2024, berpendapat bahwa minat beli merupakan penjelasan dari sikap seseorang terhadap objek yang sangat cocok untuk mengukur perilaku produk, jasa, atau merek tertentu. Menurut Priyansyah dalam Dwi Putra 2019, minat beli dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu minat, minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Kualitas produk atau X1. Menurut Kotler dan Keller dalam Purwanto 2021 menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Menurut Kotler, Philip, dan Keller dalam Indra 2022, indikator dan dimensi kualitas produk ada 6, yaitu kinerja, keistimewaan atau ciri-ciri, keandalan, kemampuan pelayanan, estetika, kualitas yang dipersepsikan. Harga atau X2. Harga menurut Kotler dan Armstrong dalam Orlando dan Harjati 2022 adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Gracia et al. 2024, indikator harga sebagai berikut. Pertama, harga yang terjangkau, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat, harga sesuai kemampuan atau daya saing. Promosi atau X3. Promosi menurut para ahli Kotler dan Armstrong dalam Rahman et al. 2024, promosi merupakan kegiatan dalam upaya menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Sasombe et al. 2023, indikator promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Metode penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu kualitas produk, harga, dan promosi. Variabel dependen yaitu minat beli. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelanggan yang telah berkunjung dan menikmati hidangan di McC Curam Pamangi Bekasi selama 1 bulan terakhir, dengan total sebanyak 210 pelanggan. Dan sampel yang didapatkan adalah 138 responden. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer dan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner melalui platform Google Form. Teknik analisis dengan menggunakan Smart PLSM 4.1, yaitu uji statistik deskriptif, uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama ada uji validitas konvergen. Seperti pada tabel di gambar, hasil akhir dari uji validitas outer loading menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas dengan nilai di atas 0,7. 2. Uji validitas diskriminan. Seluruh nilai AV berada di atas 0,5 yang mengindikasikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki validitas konvergen yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu menjelaskan konstruk yang diukur secara efektif. Ketiga, uji reliabilitas. Suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai Cron-Base alpha dan composite reliability-nya lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil tabel analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dalam penelitian ini memiliki nilai Cron-Base alpha dan composite reliability-nya yang lebih besar dari 0,7
Dengan demikian, semua variabel penelitian dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Uji hipotesis. 1. Pengaruh kualitas produk terhadap minat beli memiliki T statistik lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,580 lebih kecil dari 1,96 dan memiliki p-value 0,114 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan kualitas produk tidak terbukti berpengaruh terhadap minat beli. 2. Pengaruh harga terhadap minat beli memiliki tes statistik 2,846 lebih besar daripada 1,6 dan memiliki p-value 0,00 yang lebih kecil daripada 0,5. Hal ini menunjukkan harga terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 3. Pengaruh promosi terhadap minat beli memiliki tes statistik 1,450 lebih kecil daripada 1,96 dan memiliki p-value 0,147 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan promosi tidak terbukti berpengaruh terhadap minat beli. Kesimpulan, berdasarkan analisis statistik dengan 138 responden, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, dibuktikan dengan nilai tes statistik 1,580 dan p-values 0,114. Ini menunjukkan bahwa kualitas produk bukan faktor utama dalam menarik minat beli pelanggan. Harga terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan tes statistik 2,846 dan p-values 0,0004. Harga yang kompetitif meningkatkan minat beli. Harga yang tepat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya tarik produk, sehingga produk perlu dipertimbangkan strategi seperti penyesuaian harga, diskon, atau promosi. Harga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi minat beli pelanggan dan harus menjadi perhatian utama dalam strategi pemasaran Emma Cicor Pamangi Bekasi. 3. Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dibuktikan dengan tes statistik 1,450 dan p-values 0,147. Hal ini menunjukkan bahwa promosi bukan faktor utama dalam menarik pelanggan, sehingga perlu mempertimbangkan faktor lain yang lebih efektif. Implikasi. Berdasarkan kesimpulan penelitian, implikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, sehingga perbaikan kualitas produk tidak berdampak pada peningkatan minat beli di MSCC dan Pamangi Bekasi. 2. Harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli, sehingga kebijakan penyesuaian harga, analisis harga, dan strategi harga yang tepat dapat meningkatkan minat beli pelanggan. 3. Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, sehingga upaya peningkatan promosi tidak memberikan efek langsung terhadap minat beli pelanggan. Saran, penelitian ini menyarankan Emma Cicor Pamangi Bekasi untuk lebih fokus pada strategi harga karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan. Penetapan harga harus disesuaikan dengan manfaat yang dirasakan pelanggan, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai dan harga. Dengan strategi harga yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak pelanggan, dan memperkuat minat beli. Saran penelitian selanjutnya, mengingat nilai R-square dari hasil penelitian ini hanya sebesar 64,6%, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen, yaitu kualitas produk, harga, dan promosi, hanya mampu menjelaskan peningkatan minat beli sebesar 64,6%, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain yang terkait dengan minat beli, seperti kualitas pelayanan, citra merek, dan kepercayaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.